Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Pada zaman dahulu kala, dikisahkan ada sebuah keluarga yang hidup dengan harmonis. Keluarga itu memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Bawang Putih. Selain parasnya yang cantik, ia juga memiliki kepribadian yang baik. Sayangnya, kebahagiaan keluarga tersebut harus terenggut ketika sang ibu menderita sakit dan kemudian dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tak lama setelah itu, sang ayah memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang wanita yang juga telah memiliki seorang anak perempuan. Nama anak tersebut adalah Bawang Merah. Mulanya, Bawang Putih merasa bahagia sekali dengan kehadiran Bawang Merah di rumahnya. Karena memiliki saudara, ia berpikir tidak akan merasa kesepian lagi. Namun siapa yang menyangka kalau ini semua adalah awal penderitaan yang akan dialami oleh Bawang Putih. Setelah beberapa waktu hidup bersama, sedikit demi sedikit sifat ibu tiri dan Bawang Merah yang asli mulai terlihat. Kalau di depan sang ayah, kedua orang tersebut akan memperlakukan Putih dengan baik. Namun, ketika ayahnya tidak ada, keduanya memperlakukan Putih dengan semena-mena. Kelakuan ibu tiri dan Bawang Merah semakin menjadi-jadi setelah sang ayah meninggal dunia. Tidak hanya memperlakukan Putih seperti pembantu, mereka juga menguasai semua harta peninggalan orang tua Putih. Keadaan tersebut tentu saja membuat Bawang Putih begitu nelangsa. Mau tidak mau, ia harus tegar dan ikhlas menghadapi semuanya. Setiap hari, Bawang Putih mengerjakan tugas rumah. Mulai dari mencuci baju, mencuci piring, memasak, berbelanja. Semua tugas dikerjakannya, sementara ibu tiri dan Bawang Merah hanya bersantai-santai menikmati hidup. Hingga pada suatu hari, Bawang Putih melakukan tugasnya mencuci di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Saat sedang mencuci, ia tidak sengaja menyenggol baki tempatnya menaruh pakaian. Baju-bajunya pun hanyut terbawa air sungai. Karena aliran sungai begitu deras, ia tak sanggup mengejarnya. Ia pun hanya bisa duduk di pinggir sungai sembari menangis. Ia merasa begitu kalut dan ketakutan berharap ada seseorang yang menolongnya. Pasalnya, kalau sampai pakaian tersebut tidak ditemukan, ia pasti akan dimarahi habis-habisan oleh ibu tiri dan Bawang Merah. Beberapa saat kemudian, datanglah seekor ikan mas ajaib yang menghampirinya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Putih? Mengapa kamu menangis?" Pada awalnya, Putih merasa begitu terkejut dengan suara tersebut. Ia tidak menyangka jika suara tersebut berasal dari seekor ikan. Namun kemudian, ia pun menceritakan semuanya kepada ikan mas dengan suara terbata-bata. Mengetahui permasalahan yang terjadi, ikan mas segera bergegas pergi lalu kembali dengan membawa pakaian-pakaian yang hanyut di bawah arus sungai. Wanita itu pun menerimanya dengan perasaan lega dan bahagia. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun bergegas pulang. Pada suatu hari, sang ibu tiri menyuruh Bawang Putih untuk pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan rumah. Barang-barang yang harus dibeli begitu banyak, tapi ia hanya diberikan uang sedikit. Hal itu tentu saja membuatnya bingung. Pasalnya, jika ada barang yang terlewat, ia pasti tetap akan dimarahi. Dengan perasaan yang begitu kacau, ia pun pergi ke sungai. Di sana, ia bertemu dengan ikan mas lagi dan kemudian berkeluh kesah. Kemudian, ikan mas pun berkata, "Tenanglah Putih, kamu tak perlu bersedih karena aku akan membantumu." Si ikan lalu menggosok-gosokkan badannya ke tangan Putih,
yang kemudian membuat sisiknya lepas dan berubah menjadi kepingan emas. Ikan mas berkata pada Putih supaya mempergunakannya sebaik mungkin untuk membeli kebutuhan rumah. Wanita itu merasa terharu sekali atas pertolongan yang diberikan oleh ikan mas. Ia pun segera bergegas ke pasar setelah mengucapkan terima kasih kepada penolong ajaibnya itu. Namun, tanpa sepengetahuan Putih, ternyata Bawang Merah dan Ibu Tiri diam-diam membuntutinya. Dari kejauhan, mereka melihat apa yang diperbuat oleh ikan mas. Merasa tidak senang dengan hal tersebut, keduanya kemudian menangkap si ikan ajaib. Mereka membawanya pulang, membunuh ikan ajaib tersebut, lalu menggorengnya. Sekembalinya dari pasar, Putih merasa begitu aneh ketika mendapati sang ibu dan saudara tirinya menyambutnya dengan hangat. Di meja makan pun sudah tersaji lauk berupa ikan goreng yang begitu menggiurkan. Tak menaruh sedikit pun kecurigaan, ia kemudian memakannya dengan begitu lahap. Mungkin Ibu Tiri dan saudaraku sudah menyadari perbuatannya selama ini dan sekarang mau berubah. Begitulah batinnya dalam hati. Setelah selesai makan dan membereskan piringnya, Bawang Merah kemudian menghampirinya dan menceritakan kalau ikan yang dimakannya adalah ikan mas, sahabat yang selalu menolongnya. Mendengar hal tersebut, Putih terkejut bukan main dan menangis. Ia merasa begitu bersalah karena telah memakan sahabatnya sendiri. Dengan sesenggukan, wanita cantik tersebut kemudian menguburkan kerangka ikan mas di halaman belakang rumahnya. Hal yang begitu ajaib pun terjadi. Keesokan harinya ia mendapati sebuah pohon emas tumbuh di atas kuburan si ikan. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah seorang pangeran ke desa tempat tinggal Bawang Putih. Kedatangannya tersebut bermaksud untuk mencari pohon emas yang berguna mengobati ayahnya yang sedang sakit. Setelah berkeliling cukup lama, sang pangeran akhirnya menemukan pohon yang selama ini dicari-carinya. Ia pun berjalan mendekati pohon tersebut. Kebetulan, saat itu Bawang Merah hendak pergi keluar. Ia pun bertanya pada Bawang Merah apakah benar pohon tersebut miliknya. Dengan mantap, wanita itu menjawab kalau ialah yang menanamnya. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, sang pangeran kemudian mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa dapat mencabut pohon emas tersebut, apabila perempuan akan kujadikan istri. Sedangkan jika laki-laki, ia akan kuangkat sebagai saudara. Mendengar hal tersebut, Bawang Merah pun dengan percaya diri menawarkan untuk mencabut pohon tersebut. Sayangnya, meskipun ia berusaha sekuat tenaga, pohon itu tetap tak bergeming. Beberapa orang yang menyaksikan hal itu pun penasaran untuk mencobanya. Namun, hasilnya tetap saja nihil. Beberapa saat kemudian, Bawang Putih menghampiri mereka dan bertanya, "Pangeran, apakah aku diperkenankan untuk mencoba mencabut pohon ini?" Setelah dipersilakan, dengan mudahnya Putih dapat mencabut pohon tersebut. Sesuai janjinya, sang pangeran kemudian memboyong Bawang Putih ke istana. Keduanya menikah lalu hidup bahagia. Sementara itu, Bawang Merah dan sang Ibu Tiri tetap tinggal di rumahnya. Keduanya masih hidup dengan iri dengki di hatinya.